dan wasilatan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannif hadil kitab wa muqaddibil hadil kitab wa masyayikhihi wa ustadihi wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamidana wa limanfaati wa barakati hadhil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharin. Amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan daripada maksiat-maksiatnya badan kita, yaitu watamkinus sobi ghairul mumayyizi. Watamkinus sobi, dan juga memperbolehkannya anak kecil ghairul mumayyizi, yang belum mumayyiz, minhu, dari membawa mushaf atau kitab-kitab ilmu syariat. Nah, gitu kan terkadang tuh menyepelekan ya. Anak masih kecil makan masih disuapin orang tuanya. Ini Qurannya taruh sana. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi memerintahkan anak kecil yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu bagaimana sih? Kemarin sudah diterangkan. Yang disebut anak yang sudah mumayyiz yaitu dia imkanu alat talbis, sudah mampu untuk pakai pakaian sendiri, makan sendiri, minum sendiri, nggak payah dulang lagi, nggak payah nyuapin lagi, mandi sendiri, pakai pakaian sendiri. Nah, itu namanya mumayyiz. Nah, itu begitu. Lah anak-anak kita yang belum mumayyiz itu, andaikan kok kita itu menyuruhnya mengambil kitab, mengambil apa itu namanya mushaf, nah maka itu kita nanti termasuk maksiatnya badan. Ini masih neruskan kemarin tuh ya, yaitu menghina, kemarin kan, menghina atau menyepelekan dengan mushaf kan gitu, dan juga dengan ilmu-ilmu syariat. Maka ini terusannya. Jadi apapun itu ilmunya dalam syariat itu kita tidak boleh menyepelekan. Itu kita sudah mungkin torekoh entah apa ya kan, atau kalau bahasa kita di jamaah Pak, sudah keluarnya lama umpama kan, nah, sudah orang lama, nah, kok menghina amal-amal yang sedikit atau orang-orang yang baru, nah, maka itu juga termasuk maksiatnya badan. Nah, itu qala al-mu'allif rahimahullah ay mimma artinya dari segala sesuatu dzukira yang sudah diterangkan di depan kemarin, minal mushafi, dari masalah mushaf, wa kutubil ilmi, dan juga kitab-kitab ilmu. Nah, itu saking ibaratnya mulianya ilmu itu, kitab-kitab ilmu walaupun itu kecil, walaupun itu tipis, nah, itu tidak boleh kita sepelekan. Nah, termasuklah itu kita menyepelekan, menyuruh anak kita yang kecil yang belum mumayyiz untuk sana ambilkan kitabnya, ambilkan Qurannya. Nah, itu termasuk maksiatnya badan. Ay fayahrumu, artinya haram, apa dzalika, demikian kita menyuruh anak yang belum mumayyiz itu untuk mengambil kitab-kitab ilmu ataupun mushaf. Wa in wadu'ahu, walaupun meletakkan kepada kitab tadi, siapa al-waliyu, walinya, walaupun orang tuanya yang meletakkannya. Ini nak, tolong ini taruh di tempat apa sana, di lemari atau di rak-rak kitab sana. Nah, maka walaupun demikian itu, di dalam diterangkan dalam kitab ini kita termasuk maksiatnya badan, termasuk kita tidak menghormati kitab, tidak menghormati ilmu. Karena seperti keterangan hukum afada, yang sudah memberi faidah atau menerangkan kepada siapa Atiyatun, Imam Atiyah. Tapi ini ya nggak usah jadi pikiran Pak Janis ya. Andaikan apa ya capek ya nyuruhlah anaknya, andaikan kan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah.
Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, Waalaikumsalam. Sehat Pak Lupi? Itu katanya OTW-nya tuh motornya tuh muter-muter, pokoknya lama nyampe nya di sini. liana liana dalika, karena demikian itu yasuru, mensiarkan atau memperlihatkan, bil ihanati, dengan menyepelekan, aidon dengan wa aidon, dan dengan lagi, rubama mazakohu, terkadang menyobek, mazakohu, terkadang menyobek siapa anak kecil tadi, kepada kitab ilmu tadi. Yes, pokoknya kalau belum wayahnya ngaji, belum wayahnya belajar, ya nggak usah dulu. Nah itu kemarin Bang Edi, ada orang yang tersinggung. Saya bilang ada anak ngaji itu bawa adiknya masih kecil. Jadi saya kan bilang begini, Bapak di sini ini apa ngajarin kalian ngaji, bukan disuruh ngomong, atau saya kan itu, waduh, tersinggung pula. Nah, padahal saya tuh ngomongin anak-anak itu. Nah, ternyata mungkin disampaikan orang tuanya, lah tersinggung. Nah, ini salah satu dalilnya itu ini. Nah, itu ya. Artinya, wong belum wayahnya, anak-anak itu wayahnya masih dikasih sayangin orang tua, masih dari bimbingannya orang tua di rumah, ya sudah, biar di rumah saja. Jangan kita paksa-paksakan untuk ke masjid, jangan kita paksa-paksakan untuk belajar atau ngaji dulu. Karena ini rubama mazzakohu, terkadang malah menyobek daripada mushaf atau kitab-kitab bahasa kita ya ikro lah, nah gitu. Jadi bukan kok dibacanya dia nak mau belajar tapi masih main-main. Nah itu. Jadi yang seperti itu, walaupun kita itu tidak berniat untuk menghinakannya, termasuk menghinakan ilmu atau mushaf, nah, itu seperti itu, nggak boleh ya. Kemarin kan sudah ada standarnya. Dimulainya anak-anak itu, mulai kita ajari tentang sholat, kemarin dalam fikihnya umur berapa? Umur 7 tahun enggak? Nah, umur 7 tahun. Itu baru kita mulai belajarinya. Jangan ibaratnya ngomong we belum bisa, nak kita paksa-paksakan, ayo apalan, ayo, jangan dulu. Dia masih waktunya membiasakan akalnya dengan lingkungannya. Mulai 7 tahun. Nah, itu pun kemarin kalau dia sudah mumayyiz. Andai kan kita punya anak 7 tahun kok belum mumayyiz kemarin, ya tidak boleh dipaksa untuk itu dulu. Nah, kan gitu kemarin ya. Nah, andai kan umur 7 tahun, karena dia agak on, pakai baju sendiri belum bisa, makan sendiri belum bisa, mandi sendiri belum bisa, ya maka jangan kita paksakan dulu untuk diajari sholat kemarin ya, dan juga diajari ilmu-ilmu yang lain. Nah, baru nanti kalau ke umur 10 tahun, lah sudah diajari sholat, dilatih, kok dia tidak mau, kemarin boleh dipukul. Nah, itu anak-anak 10 tahun. Apalagi anak-anak yang umur 40 tahun. Diapakan lah kira-kira. Nah, itu nanti diterjemah sendiri ya itu. Walal mu'alif rahimahullah. Yang seterusnya, nah itu sudah ya. Jadi termasuk maksiatnya badan kita menyuruh anak-anak kita untuk membawa atau mungkin entah merapikan entah apa, membawalah di sini, bukan merapikan ya. Membawa kitab-kitab mushaf ataupun kitab-kitab ilmu. Jadi gini ya, saya terangkan. Al-Quran itu, kalau kita bahasanya kan Al-Quran Pak Lupi, dalam bahasa Islam atau bahasa syariat itu namanya mushaf, itu bukan Al-Quran, tapi ya boleh dikatakan Al-Quran karena itu litakroahu, untuk dibaca. Dikatakan mushaf ya karena dari lempiran-lempiran atau halaman-halaman. Nah, itu seperti itu. Itu sudah ya, selesai ya tentang itu, tentang maksiatnya hati badan yang itu. Yang seterusnya yaitu wataghyiru manaril ardi, mengubah batas bumi atau batas tanah. Nah, cocok Pak? Oh, patok. Nah, patok. Batas. Nah, itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ini banyak terjadi, tapi kalau kita jangan ya. Oh, jangan sekali-kali. Ya, merubah patok Pak.
Artinya tanpa persetujuan ini kurang lebihnya Pak. Artinya itu ngerot lah, bahasa kita tuh ngerot lah, nah, kan gitu. Jadi merubah batas tanah. Apalagi kok dati yang tahu, caknya kita yang tahu. Padahal dulunya di situ. Nah, rupanya kita anjak cak 2 meter kayak meter entah berapa. Itu pokoknya begitu tuh termasuk maksiatnya badan kita. Jangan, nggak usah ya kan. Kemarin kan sudah diterangkan. Namanya seperti itu namanya itu rezeki yang dimilikan. Belum tentu nanti manfaatnya ada di kita. Dan mati juga ditinggal kemarin Pak Lupi ya. Enggak dibawa ya kan itu. Nah, jadi nggak usah lah ibaratnya kita itu otot-ototan masalah batas ngalah baik. Enggak dibawa mati tidak. Nah, justru kalau kok kita enggak ngalah, lah itu malah nanti dosanya kita bawa mati. Ay alamatu hududil ardi artinya tanda batas-batas bumi. Alati yaitu batas bumi, alamat atau tanda tadi. Ya'rifu yang tahu biha dengan batas-batas tadi, tamyizi kulli milkin untuk membedakan tiap-tiap miliknya seseorang, likuli sasin untuk tiap-tiap seseorang. Jadi batasnya apa dulu? Nah itu batasnya Batang Pinang dulu itu. Oh batasnya Duren sana itu. Batasnya Tunggul Besar sana itu. Wah, umpama ya kan. Nah setelah orang-orang tidak tahu, kita akalin pula ada. Bukan itu, nah, kita pindahkan pula. Nah, maju dikit. Kenyataannya min hajarin, contohnya di sini dari batu. Wa ghairuhu dan selain batu. Kalau sekarang kan apalagi kok di BPN ya. Kama seperti keterangan hukum fi ba'dil biladi di sebagian negara-negara. Min annal ahjari dari sesungguhnya batu-batu itu tutup fanu dipendam ya Pak, dipendam fil ardi di bumi, fi syawari'i di apa itu namanya tanah-tanah ya, alal hudud di atas menjadi batas. Wa fi kom innufusi dan juga diterangkan dalam kitab kom innufus. Qala sudah bersabda siapa sayyidul awwalina wal akhirin, tuannya orang yang dari awal hingga akhir besok, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Man adapun barang siapa itu dolama mendolimi kodro siburin kira-kira sejengkal saja minal arti dari bumi, tau kohu akan mengalungkan atau membebankan ya, ditindih loh Pak. Kepada orang tersebut siapa Allah bi dengan bumi tersebut min sabai ardiyina dari 7 lapis bumi. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Jadi kelihatannya segini. Tapi 7 lapis bumi. Nah itu. Kita wae bongkok sedikit wae, kayu itu ya berat sekali. Lah apalagi kok itu. Sudah intinya begini loh. Nggak usah berebut batas, ngalah wae. Lebih baik ibaratnya kita yang ngasih daripada kita ngambil punya orang. Betul, sudah lah pokoknya namanya rezeki itu sudah ditentukan Allah, tidak akan tertukar, tidak akan terambil oleh orang lain. Andai kan terambil oleh orang lain ya berarti Allah izin, walaupun caranya itu dolim tadi, tapi kita jangan begitu, kita ngalah. Kita kasihkan wae. Wong sejengkal wae kok Pak Lupi ya. Atau umpama 2 meter kasih lah Pak Lupi. Wong 2 itu batasnya ini nah, sudah. Deal ini batasnya. Nah, sudah kasih wae. Kita kan sudah tahu, sudah ngaji kemarin ya. Itu tidak ada manfaatnya untuk kita. Tidak kita bawa mati. Ya kan? Oke, kalau kita mau diterangkan tuh mau, ini loh sebenarnya dulu batasnya yang asli, ya kan? Andai kan sudah nggak mau ya sudah, kita turut wae dia apa inginnya, ya kan itu. Ya, kenyataannya gini, kebun kita, harta kita, apa kita itu belum tentu betul-betul itu menjadi rezeki kita. Terkadang itu ya rezekinya orang lain. Contoh-contoh mudah, kita punya sawit, ya ternyata kan di sebagiannya
rezekinya tukang panen, ya kan? Di sebagiannya kadang rezekinya lesing. Aduh, yang rezekinya lesing di kita. Andai kan, ya kan? Nah, sebagian rezekinya BRI, Mandiri, ya kan begitu. Ya kan? Sebagian lagi rezekinya tukang jamu, ada tukang jamu lewat ya kan, kita beli. Sebagian lagi ada rezekinya yang tukang maling sawit itu, nah kan itu. Yang di kita yang tak berapa itu tulisannya gitu loh. Yang memang ibaratnya kita pergunakan duit itu entah beli beras entah apa. Lah yang itu jadi beras belum tentu itu rezeki kita semua kan begitu keterangannya kemarin. Ya kan? Paling kan rezeki kita ya sepiring itulah. Mungkin yang lainnya rezeki anak-anak kita. Nah itu yang di piring kemarin kan belum tentu itu rezeki kita semua tulisannya. Kan ada nanti ibaratnya entah di gelas, entah di piring itu ada yang rezekinya ayam, ya kan? Ada yang rezekinya semut, kan begitu. Tidak semua-muanya tulisannya untuk kita. Makanya terkadang kita kok nggak paham ya kan. Lagi makan enak-enak Pak Lupi, sayurnya enak, ya kan? Lauknya enak, lagi semangat nian. Lah tiba-tiba entah macam mana tumpah, entah kesenggol, entah apa ya kan. Akhirnya apa? Rezekinya semut, rezekinya ayam. Lah karena bukan tulisannya bukan untuk kita. Rezeki kita rupanya ya masih yang belakangan. Nah, kan itu. Ya air juga begitu. Kopi, teh juga begitu. Ya contoh di dalam tadi ya kan. Itu kan nak kita minum, nah, rupanya tumpah. Akhirnya rezekinya HP Mas ya. Rezekinya HP tadi malah. Itu contoh begitu. Nah, jadi kemarin ya seperti itu pokoknya intinya kalau masalah batas bumi sudah yakinlah. Pokoknya kita ngalah wae, nggak usah kita bertegang otot. Tidak kita bawa mati. Tidak kita bawa mati. Terkadang mungkin itulah yang terbaik untuk mengurangi hisab kita besok di akhirat. Nah, itu jangan kita ngedumel. Nggak usah lagi, kita sudah belajar latihan. Nah itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fitarani amin ya rabbal alamin. Kemarin kan sudah diterangkan masalahnya. Rezeki itu ada 4 macam bentuknya. Masih ingat Pak Janis ya? Rezeki yang dijamin, rezeki yang diberi, rezeki yang dimilikan, rezeki yang dijanjikan. Aku nak diterangkan lagi nih. Nggak usah. Oh lalu lupa terangkan ya. Rezeki yang dijamin contoh ya kan. Nah, kita sok-sokan ya kan, sholat giat, ngaji giat, perasaan ngaji kita, sholat kita ya kan. Rupanya itu ada rezeki yang diberikan oleh Allah ke kita, yaitu kita bisa gerak-gerak, tangan kita bisa ngomong, bisa kedip-kedip. Itu adalah pemberian Allah yang sudah dijamin oleh Allah. Nah, napas kita tidak perlu nyari dulu, tiba-tiba ya masuk, tiba-tiba keluar. Nah itu namanya rezeki yang diberi, dijamin. Rezeki yang dijamin. Baru jaminan itu kalau sudah habis, ya macam ngaji malam Rabu kemarin, malaikat datang kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, jatah napas orang ini sudah habis, tidak ada sedikit pun. Oh berarti wayahnya mati. Oh jatah makannya sudah tidak ada lagi sesuap pun ya kan, ya berarti wayahnya mati. Jatah minumnya setetes pun sudah tidak ada ya kan. Jadi kita tuh tidak usah khawatir, makan kita, minum kita, napas kita tuh ada malaikat yang Allah suruh untuk nyari. Itu kok kita masih sibuk terkadang ya kan, macam mana lah besok makan ya kan, padahal kita sudah ngaji kemarin bahwa ada Allah tuh tugaskan malaikat untuk mencari makanan kita, mencari minuman kita. Maka kita jangan heran kadang tulisannya di Jambi, ya tiba-tiba Pak Lupi yang makannya. Nah, ya kan? Nah itu. Ada yang bendanya itu di Arab, nah ternyata menjadi rezeki kita. Kadang kan orang bawa kurma apa ya kan? Nah, itu contohnya begitu. Nah, kalau itu sudah tidak sampai ke kita, ya berarti jatah nyawa kita, wayahnya tidak ada. Itu yang dijamin tadi ya. Terus rezeki yang diberi. Rezeki yang diberi yaitu segala sesuatu yang masuk ke mulut kita. Dan semua pakaian pakaian yang kita pakai sehingga setelah kita pakai tidak bisa dipakai orang lain lagi. Nah, itu namanya rezeki yang diberi. Mau ya masuk, nggak mau ya masuk.
Lah yang tidak diberi walaupun masuk mulut kadang keluar lagi. Nah, itu namanya rezeki yang diberi. Nah, itu ya. Itu contoh-contoh begitu. Atau pakaian kita yang kita pakai sehingga setelah kita pakai tidak bisa dipakai orang lain lagi, rusak, sobek, segala macam. Nah, kan? Itu rezeki yang diberi. Yang ketiga, rezeki yang dimilikan. Mau atas nama Pak Lupi jadi dokter, ya kan? Nah, terus punya kebun, punya rumah, punya istri, punya anak, itu rezeki yang dimilikan, jabatan, ya kan? Biarpun ustadz, umpama kan, kita jangan gaya-gayaan jadi ustadz, Mas Bambang, ya kan? Itu termasuk rezeki yang dimilikan. Nanti bisa cabut itu, ganti. Kalau mu'alif rahimahullah. Nah, itu namanya rezeki yang dimilikan, diatasnamakan. Nah, itu namanya rezeki yang diatasnamakan atas nama kita. Mau atas nama baik, belum tentu jadi rezeki kita. Contoh tadi kebun segala macam tadi. Contoh mobil, walaupun 7 ekor mobilnya, sebuahkan semuanya untuk kita. Wong kita naik paling ya sikok-sikok. Rumah pun begitu, walaupun 17 rumah kita nggak mungkin sejam tidur sini, sejam tidur sini nggak mungkin, macam orang gila nanti. Rumah pun begitu, walaupun kamarnya 12, nggak mungkin sejam ini tidur di kamar sini, sejam lagi tidur di kamar sini, nggak mungkin. Tetap paling satu kamar itulah. Kamarnya yang luas paling ya ukuran kita itulah. Nah, itu namanya rezeki yang dimilikan atas nama. Rumah siapa? Rumahku. Istri siapa? Istriku. Ngaku kita. Ngaku-ngaku bahwa itu istriku, rumahku, kebunku, jabatanku, duitku, dan lain sebagainya. Tuh kemarin ya, sudah. Yang terakhir namanya rezeki yang dijanjikan. Nah, ini silahkan kalau dikejar, nak diusahakan silahkan yang itu. Contoh, dalam Quran Allah janji la ing syakartum la azidannakum. Jika kok kita mau bersyukur, kalian mau bersyukur, maka nikmatnya akan aku tambah. Ya kalau kita mau betul bersyukur, ya nikmatnya ditambah. Kalau mau baca Quran nanti begini, ya itu betul. Kata Pak Janis kemarin, kalau mau begini, nanti besok dikasih bidadari. Nah itu Pak. Contoh lagi Pak Janis kemarin, jenggot. Nah, kalau Pak Janis mau jenggoten, nah, nanti itu termasuk sunnah Nabi, nanti dihadiahi oleh Allah sikok janggut itu untuk gandulan bidadari 12 ekor. Nah ini itu. Lalu mu'alif rahim. Itu contoh yang diterangkan Pak Janis kemarin, ingat Pak. Lalu mu'alif rahimahullah. Kalau saya tuh macam mana lagi lah, asal saya ingon itu Pak Mulis. Sama orang rumah tuh dipotong. Nah itu. Lah nyenengin orang rumah ya sunnah Nabi, ya. Pakai jenggot ya sunnah Nabi. Gitu loh. Jadi sunnah Nabi itu banyak, gitu loh ya. Jangan terfokus kita sunnah Nabi sikok, ibaratnya mengingkari sunnah Nabi yang lain. Harus luas seperti itu pikirannya. Jangan kok kita kolot ibaratnya. Kalau nggak begitu nggak sunnah Nabi ndak, ya kan? Walal mu'alif rahim, semuanya yang Nabi kerjakan itu termasuk sunnah Nabi. Nabi menikah, Nabi makan, Nabi minum, Nabi sholat, Nabi sholatnya ngadep kiblat, Nabi sholatnya sambil tegak, Nabi sholatnya pakai pakaian, dan lain sebagainya, ya kan? Nah, itu semuanya adalah sunnah-sunnah Nabi. Jangan kok kita kita mungkin lagi mengerjakan salah satu sunnah Nabi, kita mengingkari sunnah Nabi yang lainnya enggak sama dengan kita. Nah, itu namanya kita ananiyah, namanya kita egois, kita sempit dalam berislam. Itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi ini tadi yaitu kembali ke pelajaran ini, yaitu salah satu yang maksiatnya badan kita, andaikan kita memindah tapal batas daripada tanah, baik punya kita sendiri maupun punya orang lain. Yang seterusnya watasarrufu, dan juga menggunakan fisyari'i, apa itu maksudnya itu? Menggunakan fisyari'i di dalam jalan, atoriki artinya jalan anafidati yang terus, bima dengan sesuatu layajuzu yang tidak diperkenankan, binain seperti contohnya membuat bangunan, au gorsi atau mengeduk lisajarotin untuk menanam tanaman,
Wa ilam yadur, walaupun tidak bahaya, apa dalika demikian itu. Lianna suglil makani, karena menjadikannya repot tempat tersebut bidalika dengan gawe kita tadi, maniin yang menahan atau mencegah atau mempersulit minnaturuki dari orang-orang yang berjalan. Wakot nazid, dan sudah wakot tazat, dan sudah benar-benar menambah kamul maroti, kepada panasnya atau repotnya orang yang berjalan. Fayastokuna bihi, maka menjadi sempit bihi dengan adanya kita buat perkara-perkara tadi. Kama seperti keterangan hukum afada yang memberi faidah kepada mas siapa Syekhul Islami, Syekhul Islam. Yang seterusnya termasuk maksiatnya badan kita membuat sesuatu, entah nanam tanaman atau membuat lubang atau membuat polisi tidur kayak apa kayak di situ, atau kita sedang hajatan buat taruh kayak yang sehingganya itu mengganggu daripada orang yang lewat. Ya mudah-mudahan Pak Rozak tuh tidak mengganggu orang lewat ya, tidak termasuk ini ya. Harus macam mana orang biar lancar lewat. Qolal mu'alif rahimahullah. Atau buat ibaratnya kemarin seperti di fikihnya kemarin membuat kanopi, yang kiranya mengganggu jalan, termasuklah ini ya. Ini keterangan dalam kitab Sulam Taufiknya begitu. Entah nanam tanaman dipepetkan ke jalan yang nantinya ganggu orang. Nah itu satu sebenarnya kemarin Mas Ibta itu jambu yang ke jalan itu saya suruh motong itu, tapi kayaknya orang-orang seneng jambunya, ya sudah dulu biarin, kayaknya enggak ganggu, wes biarin dulu, wong di atas kan. Karena ingat ini, dan ingat ibaratnya ngaji kemarin itu. Nah itu apalagi kok kita kadang sengaja jalan kita kasih lintangan, atau kita untuk membuat taruh organ kalau bisa jangan ya. Itu termasuk maksiatnya badan kita mengganggu orang lewat. Nah itu apapun caranya, bagaimanapun caranya, jalan itu atau kalau jalan umum harus aman dari gawe kita, dari perbuatan kita. Qolal mu'alif rahimahullah. Yang seterusnya wasti'malul mu'ari fi ghairil ma'duni lahu fihi wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Menggunakan barang